Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berotot, baik hati dan tidak sombong, terutama sangat kalem. Dia bernama Robert Michael. Dia adalah seorang pria parubaya yang hanya tinggal seorang diri yang sedang melakukan aktivitas kesehariannya. Kehidupan Robert sangat normal seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Dia bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah dan dalam kesehariannya dia dikenal sebagai orang yang humoris, baik hati dan tidak sombong termasuk suka menolong. Lalu dia duduk berdua bersama teman baiknya, temannya itu bernama Ralphie. Ralphie sendiri sedang melakukan program diet agar dia bisa bekerja di toko bangunan sebagai satpam, dan ia meminta Robert agar membantunya menjalankan program diet. God, you gotta lose weight. You gotta test in 1 week. Now you asked me to help you. No more chips. No more chips. Who needs flavor? Sepulang bekerja, Robert melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dari caranya mengerjakan sesuatu, kita bisa lihat dia adalah seorang pria yang disiplin, teliti, dan selalu tepat waktu. Hal ini menjelaskan dia selalu mencatat segala aktivitasnya dengan jam tangannya tersebut. Setiap malam, dia rutin membaca buku di sebuah kafe. Dan seperti biasa, dia selalu mengumpulkan dan menata barangnya dengan sangat rapi. Di dalam kafe, tiba-tiba ada gadis seksi yang tak dikenal dan mengajaknya bicara. Dia menanyakan perihal buku apa yang dia baca. Machine for making demos. Well, See you later, Jake. Gotta see you. Esok malam harinya, seperti biasa, dia sedang membaca buku di kafe dan datang gadis seksi kemarin malam dan dia menanyakan kembali tentang buku yang Robert baca. Seketika HP gadis itu berdering dan gadis itu terlihat gelisah. Ternyata dia merupakan wanita penghibur. Dia ditelepon oleh seorang dermo yang bernama Slappy dan menyuruh wanita itu untuk menemani pelanggannya. Akan tetapi, wanita itu mencoba menolaknya karena dengan alasan pelanggan tersebut orangnya sangat syat dan blog sekali. Karena tekanan dari Slappy, dia pun terpaksa menerimanya. Sebelum keluar dari kafe, wanita itu mengelap air matanya dan bersikap baik-baik saja. Robert yang melihatnya merasa kasihan kepada wanita itu, namun dia tak ingin ikut campur. Keesokan harinya, Robert sedang melatih Ralphie agar berat badannya menurun dan diterima menjadi satpam di toko perlengkapan rumah di mana tempat Robert bekerja. Ralphie terlihat kelelahan dengan kerja kerasnya, tetapi Robert dengan metode dan motivasi yang kuat, Robert terus melatih Ralphie. guard. There you go. Who's gonna make security guard? I like it. Let's do it again. Malam hari selanjutnya, Robert biasa mengunjungi kafe dan di situ ada gadis seksi kemarin namun terdapat luka di wajahnya. Gadis itu mendekati Robert dan ingin mengobrol dengan Robert. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Terry dan nama aslinya bernama Alina. Terry sedikit tertarik kepada Robert dan dia pun memberikan DVD yang berisi lagu yang ia buat. Di saat mereka pulang bersama, tiba-tiba Slappy si Darmo datang. Slappy sangat marah kepada Terry karena Terry membuat kecewa pelanggannya semalam dan memukulnya. Di saat Robert ingin menolongnya, Terry melarangnya dan berkata tidak apa-apa. Lalu sebelum pergi, Slappy memberi kartu namanya kepada Robert. Siapa tahu Robert tertarik dan Terry pun dibawa oleh Slappy. Lalu malam selanjutnya, pemilik kafe mengatakan bahwa Terry berada di ICU atau UGD karena ada seorang yang memukulinya. Dikarenakan khawatir, Robert diam-diam mengunjunginya dan melihat keadaan Terry yang sangat mengenaskan. Saat Robert bertanya kepada temannya Terry yang bernama Mandy, Mandy berkata bahwa Slappy akan memukuli setiap orang yang mengecewakannya. Karena Terry membuat Slappy kecewa, Terry dijadikan contoh kepada wanita penghibur lainnya agar mereka merasa takut kepada Slappy. Di rumah, Robert memikirkan sesuatu sembari melihat kartu nama Slappy dan DVD Terry. Dirinya terlihat bingung dan terus-menerus memikirkannya antara menolong Terry ataupun tidak. Dari tadi diperlihatkan sosok Robert yang datar-datar saja ya, dan juga Robert belum diketahui identitas aslinya nih warga bumi. Oke, lanjut. Terlihat Slappy baru turun dari mobil. Ia memasuki sebuah restoran Rusia yang ternyata juga merupakan kantor dari bisnisnya. Di dalam kantor terdapat anak buah Slappy yang dilengkapi dengan senjata. Tiba-tiba datanglah Robert. Dia bermaksud menemui Slappy agar Slappy bisa membebaskan Terry. Dan itu membuat anak buahnya Slappy mengolok-oloknya. Akan tetapi, Robert yang kalem memberikan uang sebesar $1.800 dan meminta Terry dibebaskan. Must be Ferrari, pussy. Dan saat mereka membuat kesepakatan, Slappy berkata bahwa uang $9.000 Terry bisa bebas, namun dalam jangka 1 bulan saja. Namun dengan mengolok-olok Robert, Slappy meminta Robert untuk mengambil kembali uangnya.
Ketika Robert hendak pergi, Slappy selalu mengoloknya dan Robert pun agak sedikit kesal. Namun dengan gagahnya, dia memberikan durasi bertarung hanya dengan 16 detik dan memulai stopwatch pada jam tangannya dan Robert pun beraksi. Ternyata waktu yang dia prediksi meleset, dia berhasil membinasakan semuanya dalam waktu 28 detik. Dia menghampiri Slappy yang sakaratul maut dan berkata kepadanya, harusnya dia mengambil uangnya tadi dan memanfaatkan kesempatan yang telah Robert beri. Robert pun menyayangkan kejadian itu dan meminta maaf kepada Slappy. Dan keesokan harinya, Robert kembali bekerja seperti biasa. Dan di situ ada Ralphie dan Ralphie mengatakan bahwa berat badannya berhasil turun dan bisa mengikuti tes satpam. Tewasnya Slappy beserta anak buahnya ramai diberitakan dan diduga bahwa kematian dari Slappy adalah perang kekuasaan antar geng. Lalu scene beralih di mana seseorang datang dari Rusia yang turun dari private jet untuk menyelidiki kematian dari Slappy. Ternyata Slappy merupakan anggota gangster mafia yang sangat besar di Rusia. Bos mafia bernama Buzgen mengutuskan seorang yang bernama Teddy. Mereka menduga ada kompetisi dari geng-geng lainnya. Teddy bekerja sama dengan polisi yang disuap sebelumnya untuk menyelidiki hal ini, namun tidak menemukan bukti apa-apa. Teddy ini merupakan seorang yang mudah marah, ambisius, kasar, dan sangat mudah melakukan kekerasan. Di sisi lain, Robert mengunjungi Ralphie yang ternyata tidak mengikuti tes satpam. Ternyata ia dan ibunya mengalami kecelakaan, yang tokonya hangus terbakar. Ternyata kebakaran tersebut adalah ulah oknum polisi yang tak bertanggung jawab dan selalu memalaki toko ibu Ralphie dan toko di sekitarnya. Saat polisi tersebut hendak pergi, tiba-tiba di situ ada Robert dan mengancam mereka berdua untuk dilaporkan. Polisi itu pun menyerang Robert, namun dengan sikap Robert yang kalem, santuy, dan tak tergesa-gesa, dia mampu mengembalikan keadaan. Dan Robert pun meminta kepada dua polisi tersebut untuk mengembalikan uang kepada toko-toko yang telah mereka ambil. Jika tidak, Robert akan membunuhnya dan Robert pun memberi mereka kesempatan untuk berbuat benar. Di sisi lain, Teddy masih mencari orang yang telah membunuh Slappy. Ia mengunjungi Mandy untuk mencari tahu siapa saja yang ada di dekatnya saat Terry di rumah sakit. Dan Mandy mengatakan semua ciri-ciri Robert. Setelah mengetahui hal itu, dengan dinginnya Teddy membunuh Mandy. Custom. Sore harinya, Teddy menemukan petunjuk sebuah foto, dan di foto tersebut terdapat foto Robert yang berpakaian serba hitam dan memakai topi. Di sisi lain, di kasir Humat, ada perampok yang sedang mengancam Jenny. Kebetulan di situ ada Robert. Namun Robert mengatakan, beri saja yang perampok itu minta, dan memberi perhiasan Jenny. Tidak ingin tinggal diam, Robert mengikuti dan menghafal plat nomornya. Di sisi lain, Teddy mulai menemukan petunjuk tentang Robert. Esok harinya, Jenny yang melihat kasir dibuat kaget bahwa perhiasan yang ia pakai ada di dalam kasir tersebut. Di situ terlihat Robert sedang membersihkan palunya. Bisa ditafsirkan bahwa yang membuat perhiasan Jenny kembali adalah Robert. Oke, lanjut. Saat malam hari tiba, Robert mencurigai sesuatu. Ternyata itu adalah Teddy yang datang untuk menyelidiki kematian Slappy. You wouldn't be here if I wasn't. That's right. But then I guess I should talk. Sheila Saunders. You dined at that particular restaurant. Like. Keesokan harinya, Robert selalu diikuti dan selalu dimata-matai, dan saat di kantor, anak buahnya Teddy mengatakan kepadanya bahwa kehidupan Robert terlihat biasa-biasa saja. Namun Teddy tak percaya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Robert hidup-hidup. Malam harinya, Robert di kafe seperti biasa. Dia yang sedang membaca buku, tetapi datanglah seorang yang mengaku sebagai PLN. Robert pastinya menyadari bahwa dia adalah orang suruhan Teddy. Di luar di dalam mobil, Teddy dan oknum polisi sedang mengamati. Tiba-tiba truk datang dan menghalangi pandangan mereka. Saat orang yang mengakui sebagai PLN itu mengancam Robert, namun dengan ketenangannya, dia berhasil melumpuhkannya. Lalu Robert pun mematikan lampu kafe tersebut.
Ia keluar dengan santunya sambil memotret Teddy dan polisi menggunakan kamera HP-nya. Di rumah, Robert sedang mengobati lukanya di dalam kamar mandi. Diam-diam Teddy memasuki rumah Robert. Di saat kamar mandi didobrak, Robert tidak ada di situ. Ternyata Robert sudah mengetahui kedatangan mereka dengan kamera tersembunyi yang ia pasang. Ternyata ia berada di lain gedung. Nah, warga bumi, kita belum diberitahu siapa sosok Robert sebenarnya. Tunggu saja. Oke, lanjut. Esok harinya Robert mendatangi kediaman bernama Susan dan suaminya. Ia meminta tolong untuk mencari tahu tentang Slappy, Teddy, dan anak buahnya. Nah, warga bumi, di sini kita mulai diperlihatkan siapa Robert sebenarnya. Ternyata dia adalah seorang mantan agen Amerika, namun tidak dijelaskan secara detail. Namun dulu saat Robert melakukan misinya, Robert pun sangat terpuruk dengan kematian istrinya, dan Robert menghilang begitu saja. Lalu memulai kehidupan baru. That you're alive, you know, she said if anyone could have feared you. Susan datang dengan berkas tentang Teddy. Ternyata mereka merupakan jaringan mafia Rusia dan orang tertingginya bernama Pushkin. Dia menjalankan segala bisnis, anak-anak, politik, dan sebagainya. Dan Teddy dengan nama asli Nikolai merupakan utusan Pushkin saat bisnisnya bermasalah. Oke, mungkin lanjut ke part 2 ya. Santuin aja, udah askuy.